Sekarang saudara, saya berikan skema ya. Skema dari Augustinianisme yang benar, Pelagianisme yang sesat Paul, dan lalu pandangan-pandangan kompromi di antaranya. Ada yang semi-Augustinianisme, ada yang semi-Pelagianisme. Ya. Jadi ini kita lihat pandangan-pandangan komprominya ada di tengah-tengahnya. Benar, yang benar saya berikan warna merah ya. Yang sesat Paul saya beri biru. Yang pandangan kompromi tengah-tengah, merah biru dicampurkan jadi ungu ya. Saya berikan warna ungu. Nah, mari kita lihat skemanya ya. Ini pandangannya ada 4 ini ya. Augustinianisme, Pelagianisme, semi-Pelagianisme, semi-Augustinianisme. Jadi semi-Pelagianisme itu yang lebih dekat ke arah Pelagianisme. Semi-Augustinianisme lebih dekat ke arah Augustinianisme. Tapi tetap ada di tengah-tengah pandangan Augustinianisme dan Pelagianisme. Mari kita lihat. Pandangan Augustinianisme ringkasannya, manusia mati dalam dosa. Mati. Keselamatan diberikan secara total oleh kasih karunia Allah yang hanya diberikan kepada orang pilihan. Jelas ini sama dengan pandangan Calvinisme ya. Jadi Augustinianisme itu dalam hal ini jelas sama persis Calvinisme. Cuma tadi ingat ya, kalau baptisan menyelamatkan, Calvin tidak punya pandangan itu. Tapi kalau urusan dalam hal-hal ini sama. Sekarang kita lihat ajaran sesatnya, Pelagianisme. Manusia dilahirkan dalam keadaan baik. Wah, baik saudara suci waktu lahir. Dan bisa melakukan apa yang perlu untuk keselamatan. Ini betul-betul selamat karena perbuatan baik itu bisa terjadi. Jadi ini yang sesatnya mentok ya. Sekarang semi-Pelagianisme di antara dua pandangan ini tapi lebih dekat ke arah Pelagianisme. Kasih karunia Allah dan kehendak manusia bekerja sama dalam keselamatan. Dan manusia harus berinisiatif atau mengambil langkah pertama. Seandainya ajarannya itu cuma ngomong ini saja ya, bagian yang awal ini saja, maka dia ada di tengah-tengahnya. Tapi ditambahin manusianya harus inisiatif atau ambil langkah pertama. Berarti kasarnya jasanya manusianya lebih besar. Maka dia lebih dekat ke arah Pelagianisme daripada ke arah Augustinianisme. Sekarang semi-Augustinianisme. Kasih karunia Allah diberikan kepada semua orang. Kalau ini kan diberikan kepada orang pilihan saja. Kalau ini enggak. Jadi dia tidak sama dengan Augustinianisme. Kasih karunia diberikan kepada semua orang. Dan itu bukan menyelamatkan. Itu cuma memampukan orang yang memilih. Dan melakukan apa yang perlu untuk keselamatan. Jadi tetap ya. Keselamatan itu kayak kerjasama Allah dan manusia. Tapi kasih karunia-Nya kan mesti diberikan lebih dulu. Jadi Allahnya yang inisiatif. Kalau ini manusianya harus inisiatif lebih dulu. Karena itu ini semi-Augustinianisme lebih dekat ke arah Augustinianisme dibandingkan ke arah Pelagianisme. Ya, ingat ya. Jadi dua pandangan kompromi. Yang satu lebih dekat ke arah Pelagianisme. Yang satu ini lebih dekat ke arah Augustinianisme. Sekarang saudara, saya berikan skema lebih besar ya, lebih mendetail ya. Tetap saudara, ini ada Augustinianisme, lalu Pelagianisme, ini merah, biru, lalu pandangan kompromi saya berikan warna ungu. Jadi urutannya sama seperti tadi, Augustinianisme, Pelagianisme, semi-Pelagianisme, semi-Augustinianisme atau Synod of Orange tadi. Nah sekarang saudara, tentang tiga hal ya. Tentang manusia, tentang pemilihan, tentang kasih karunia.
Saya bahas satu persatu ya, tentang manusia ke bawah dulu, lalu tentang pemilihan ke bawah lagi, lalu tentang kasih karunia ke bawah lagi. Tentang manusia, Augustinianisme itu berpandangan bejat total juga dalam kurung ketidakmampuan sepenuhnya atau total dalam hal moral. Jadi itu yang dalam Calvinisme sekarang disebut total inability. Kalau kebejatan total, total depravity. Jadi kita lihat di sini jelas bahwa Agustinus punya pandangan sama dengan Calvin dalam persoalan ini. Kalau Agustinus dan Calvin itu total inability, maka perhatikan Pelagianisme yang sesat ini, dia justru kemampuan moral sepenuhnya. Bukannya total inability, tapi kebalikannya. Total ability. Kemampuan total. Mampu secara total untuk taat. Ya, tidak butuh bantuan. Manusia mampu total ya. Nah, sekarang yang semi-Pelagianisme lebih dekat ke arah Pelagianisme ya, tentang manusia ya. Kemampuan moral sebagian. Manusia bisa layak mendapat kasih karunia. Jadi manusianya yang baik dulu, lalu dia layak mendapat baru dikasih. Nah, bisa karena manusia punya kemampuan sebagian. Partial, kalau bahasa Inggrisnya ya. Partial ability. Kemampuan sebagian. Nah, lalu dia mesti berbuat baik tertentu baru mendapatkan kasih karunia. Jadi langkah pertamanya dari orang. Makanya dia lebih dekat ke Pelagianisme. Sekarang semi-Augustinianisme, kita lihat tentang manusia ya Mas Yan ya. Ketidakmampuan moral. Tapi manusia bisa menerima atau menolak kasih karunia ilahi. Jadi memang tidak mampu, tapi masih bisa menerima atau nolak. Jadi kasih karunia diberi, dia bisa menerima, bisa nolak. Tapi kan Allahnya mesti memberikan kasih karunia lebih dulu, baru manusianya menerima atau nolak. Jadi ini masih lebih dekat kepada Augustinianisme. Ini tetap juga partial inability. Kalau yang ini partial ability. Kemampuan sebagian. Ini partial inability. Ketidakmampuan tapi bukan ketidakmampuan total. Ketidakmampuan sebagian. Mirip tentu saja ini dengan ini, tapi beda sedikit. Ya, yang ini lebih dekat dengan Pelagius, yang ini lebih dekat pada Agustinus. Sekarang kita lihat poin yang selanjutnya tentang pemilihan. Pandangan Agustinus tentang pemilihan tidak bersyarat. Ini jelas pandangan Calvin ya, unconditional election, pemilihan yang tidak bersyarat. Tidak bersyarat artinya tidak didasarkan atas pengetahuan lebih dulu dari Allah. Allah tahu lebih dulu manusia itu bakal baik. Allah tahu lebih dulu manusia bakal percaya. Karena itu lalu dipilih. Itu tidak. Bukan seperti itu. Tidak bersyarat kok. Tidak didasarkan atas pengetahuan lebih dulu dari Allah. Bukannya Allah tidak tahu. Tapi pengetahuan Allah itu bukan dasar pemilihan. Allah milih karena dia mau milih. Betul-betul kedaulatannya yang ditekankan. Ini sama dengan unconditional electionnya Calvinisme. Jadi Calvinisme itu asal-usulnya memang Augustinianisme. Ya. Sekarang kita teruskan ke bawah. Pemilihan, kalau Pelagianisme, tidak ada. Tuhan tidak punya predestinasi, election, reprobation, tidak ada semua. Simple dan sesat. Ya. Sekarang semi-Pelagianisme tentang pemilihan bersyarat berdasarkan pengetahuan lebih dulu dari Allah. Ya itu Allah tahu orangnya bakal percaya atau bakal baik lalu dipilih. Jadi dia percaya ada pemilihan. Berarti dia bukan sama seperti Pelagianisme. Pelagianisme tidak ada. Ya. Dia ada, tapi bersyarat.
Nah kalau bersyarat, tidak cocok juga dengan ini tidak bersyarat kok. Ya, jadi Pelagianisme ini, semi-Pelagianisme ini, pemilihan ada, tapi bersyarat. Dan itu didasarkan pada pengetahuan lebih dulu dari Allah. Sekarang yang keempat, semi-Augustinianisme dalam urusan pemilihan tidak ada penentuan binasa. Yang ditekankan hanya penentuan binasa ya. Allah tidak menentukan siapapun untuk terhilang secara kekal. Jelas ini juga ada di tengah-tengah Agustinus dan Pelagius. Ya. Sekarang mari kita lihat urusan kasih karunia. Agustinus tidak bisa ditolak. Irresistible grace. Ini Calvinisme. Jadi Calvinisme jelas asal usulnya dari Agustinisme. Pelagianisme, kasih karunia tidak ada. Kecuali Allah telah menyatakan kehendaknya dalam Kristus. Itu bukan kasih karunia, menyatakan kehendaknya. Betul-betul pemberian kasih karunia. Apakah untuk menyelamatkan atau membantu menyelamatkan? Tidak ada. Allah cuma menyatakan kehendaknya dalam Kristus. Lalu semi-Pelagianisme, kasih karunia itu perlu. Tapi manusianya bergerak, lalu Allahnya menolong. Manusia bergerak, kalau Allahnya diam saja tidak bisa. Makanya perlu kasih karunia. Tapi tetap manusianya inisiatif. Nah, karena manusia yang tekankan, dia lebih dekat Pelagianisme. Pandangan di antara, pandangan kompromi, tapi lebih dekat ke arah Pelagianisme. Sekarang semi-Augustinianisme, kasih karunia itu mendahului. Ini kan manusianya mendahului. Ini enggak, kasih karunianya mendahului. Nah, iman manusia adalah tanggapan terhadap Allah yang lebih dulu mendekati dia. Ini sangat mirip dengan pandangan Arminianisme, saudara. Karena dalam pandangan Arminianisme itu dipercaya bahwa semua manusia sejak lahir diberi yang disebut prevenient grace. Kasih karunia yang mendahului. Dan itu memungkinkan manusianya bisa memilih percaya atau tidak percaya. Sudah punya bayangan kira-kira? Arminianisme muncul dari mana? Calvinisme muncul dari mana? Tapi mari kita lihat lebih jelas lagi. Saya berikan catatannya. Pandangan-pandangan kompromi di antara Augustinianisme dan Pelagianisme inilah yang nantinya menjadi pandangan Arminianisme. Lebih pandangan ini sebetulnya ya. Tetapi ini juga ada, cuma ini lebih ke arah nanti Katolik yang jadi seperti ini. Ya. Karena ditekankan manusianya. Sekarang saudara, mari kita lihat kata-kata Loren Butner. Saya berikan Indonesianya saja. Arminianisme dalam bentuknya yang radikal dan berkembang penuh, pada dasarnya adalah bangkit kembalinya Pelagianisme. Suatu tipe keselamatan oleh diri sendiri. Bau keselamatan diri sendiri ya. Arminianisme dalam keadaan paling baik adalah usaha memperdamaikan yang agak samar-samar dan tidak pasti. Melayang di tengah-tengah antara sistem yang ditandai dengan jelas dari Pelagius dan Agustinus, mengurangi kekuatan dan ketajaman dari masing-masing pihak, dan kadang-kadang condong kepada yang satu, kadang-kadang kepada yang lain. Dr. E.E. Hodge menunjuk kepadanya sebagai suatu sistem kompromi yang bermacam-macam dan bersifat elastis. Jadi kadang-kadang ngambil Agustinus, kadang-kadang ngambil Pelagius, bukan ngambil, condong. Ya, condong itu bukan ngambil. Dalam melihat tadi pandangannya cuma mengarah ke sana atau lebih dekat ke sana, tapi tidak betul-betul pandangannya Agustinus, tidak betul-betul pandangannya Pelagius.
Jadi ini pandangan kompromi elastis. Orang fleksibel itu bagus dalam hal-hal tertentu. Elastis ya. Elastis kan fleksibel tuh ya. Bisa dimolor-molorkan, bisa ditekak-tekuk. Dalam hal tertentu bagus. Dalam teologi ya, itu gila. Kita harus tegar tengkuk kalau sudah urusan teologi ya. Dalam arti ini yang benar, tidak boleh ditawar sedikit pun. Itu yang saya maksud dengan tegar tengkuk. Bukan tegar tengkuk dalam mengukui atau ngeyel suatu ajaran sesat. Itu tegar tengkuk yang gila. Tapi tegar tengkuk dalam arti tidak kompromi, itu yang saya maksudkan. Yang benar ini, tidak boleh tawar. Nah, perlu diketahui saudara bahwa dalam sejarah pada waktu terjadi pertentangan antara pandangan yang benar dan sesat, memang sering lalu muncul pandangan kompromi yang tidak mau melepaskan kesesatan secara tuntas. Ini sering. Saya berikan contoh. Dalam persoalan keselamatan karena iman saja. Saya yakin itu pandangan Alkitab ya. Dan itu ajaran Paulus dan Barnabas, selamat hanya karena iman. Nah, tapi orang Yahudi atau Yudaisme mengajar keselamatan karena perbuatan baik, ketaatan atau usaha manusia. Ini kan seperti Pelagianisme ya. Nah, tapi Yesus dan Rasul-Rasul mengajarkan keselamatan hanya karena iman. Ayatnya saya kira tidak usah saya bacakan. Ya 3:16, Roma 3, 27-28, Galatia 2, 16-21, Efesus 2, 8 dan 9, sudah bisa baca sendiri tanpa masalah, sudah bisa ngerti. Nggak perlu penjelasan, jelas bahwa keselamatan hanya oleh iman. Nah, ini perbuatan baik. Ini yang sesat. Nah, yang dari Yesus atau Alkitab atau Rasul hanya iman. Nah, lalu muncul orang Yahudi Kristen. Ini kompromi ya, Yahudi digabungkan dengan Kristen. Nah, karena orangnya kompromi maka punya pandangan kompromi. Dengan pandangan komprominya, yang sekalipun beriman kepada Yesus sebagai juru selamat, tapi tetap menekankan sunat dan adat istiadat Yahudi. Ini yang tadi sudah saya katakan, Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2, sudah baca terus, itu terjadi sidang gereja Yerusalem. Dan sudah bandingkan baca seluruh surat Galatia. Seluruh surat Galatia itu mempersoalkan hal itu. Jadi latar belakang surat Galatia itu, jemaat Galatia diinjil oleh Paulus, selamat karena iman saja. Dan mula-mula mereka sudah menerima itu, tapi muncul penginjil palsu, nabi-nabi palsu, orang-orang yang dia kutuk dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9, yang mengajar tidak cukup iman saja. Harus tambah sunat, harus tambah perbuatan baik, ketaatan pada Taurat. Kalau saudara membaca seluruh surat Galatia, terlihat dengan jelas latar belakang itu. Coba baca seluruh surat Galatia, itu toh cuma 6 pasal. Maka saya bisa melihat dengan jelas bahwa latar belakangnya memang seperti itu. Makanya dalam surat Galatia Paulus menekankan berulang-ulang, salah satunya di sini, bahwa keselamatan itu bukan karena ketaatan, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi hanya karena iman. Itu ditekankan. Tapi poin saya di sini, muncul pandangan kompromi. Yang benar selamat karena iman saja, yang sesat selamat karena perbuatan baik. Nah, sekarang di tengah-tengah muncul pandangan iman memang perlu. Masa tidak perlu iman? Tapi iman saja tidak cukup lah. Harus ditekankan juga sunat dan mentaati adat istiadat Yahudi dan sebagainya. Jadi ini sudah terjadi dalam sejarah dalam Alkitab. Muncul pandangan kompromi di tengah-tengah. Sekarang saya berikan contoh dalam persoalan Allah Tritunggal. Seorang yang bernama Arius, ini pendiri dari Arianisme, yang akhirnya mendasari atau berreinkarnasi menjadi saksi Yehova atau saksi Yehua,
Nah, pandangan ini pandangan sesat total dan mengatakan bahwa anak ya, Yesus ya, Yesus sebagai Allah ya, berbeda hakikat. Bahasa Yunani heterousion dengan Bapa. Jadi anak dan Bapa itu hakikatnya sendiri-sendiri dan beda. Nah, menanggapi hal ini, lihat gereja mengadakan sidang. Mengapa kalau sekarang muncul ajaran sesat lalu pendeta-pendeta tidak boleh membahas? Membahas boleh, saya tidak senangnya kalau mereka membahas demi cari duit. Kalau terus-terusan bahas itu dengan harapan YouTube-nya, viewers-nya naik, itu yang membuat saya tidak senang. Maka saya tidak mau ikut campur dalam urusan itu. Karena jadi YouTuber ini. Tapi kalau membahas dengan motivasi yang benar, tidak ada masalah. Saya juga bahas kok. Jadi gereja mengadakan sidang, yaitu sidang gereja Nicea, the Council of Nicea atau Nicea, saya tidak tahu bacanya gimana bahasa Inggrisnya, pada tahun 325 Masehi, dan menimbulkan pengakuan iman Nicea yang menyatakan bahwa anak mempunyai hakikat yang sama atau satu dengan Bapa. Bahasa Yunaninya homoousion. Perhatian, yang sesat saya berikan warna biru di atas ini hetero ya. Nah, ini yang merah yang benar ini. Homoousion, sama. Homoseks ya. Itu jenis kelamin yang sama ya. Nah, tetapi lalu muncul pandangan semi-Arianisme. Yang sesat Arianisme. Setengah sesat. Yaitu laki-laki ini, pandangan kompromi. Yang menggunakan istilah bahasa Yunani, perhatikan istilahnya. Homoousion. Of the similar substance, dari zat yang serupa atau mirip. Kalau homo tadi itu saudara, hakikat yang sama atau satu, homoousion. Lalu dia tidak mau dari hetero pindah ke homo, tidak mau. Ngambil di tengah-tengah, pakai istilah homoi. Beda cuma satu huruf i ya. Homo diganti homoi. Katanya mirip, kata yang digunakan homo dan homoi mirip. Dan kata homoi itu artinya juga mirip. Artinya adalah mirip ya. Jadi homoousion itu of the similar substance. Atau dari zat yang mirip atau zat yang serupa. Jadi selalu muncul pandangan tawaran saudara. Pandangan benarnya begini. Pandangan sesatnya begini. Pandangan tawarannya begini. Di tengah-tengah. Itu bolak-balik. Saya berikan contoh ketiga. Dalam persoalan kristologi, seorang bernama Eutyches mengajarkan ajaran sesatnya yang mengatakan bahwa setelah inkarnasi, Kristus hanya setelah inkarnasi kalau kita punya dua ya hakikatnya. Tapi dia enggak. Kristus hanya punya satu hakikat, yaitu hakikat ilahi, karena hakikat manusia diserap oleh hakikat ilahinya. Diserapnya bagaimana saya tidak ngerti, tapi pokoknya diserap hakikatnya manusia hilang. Cuma ada hakikat ilahi. Jadi cuma punya satu hakikat. Nah, ini menyebabkan terjadinya sidang gereja di kota Chalcedon pada tahun 451 Masehi. Yang menimbulkan pengakuan iman Chalcedon. Dan pengakuan iman ini mengatakan bahwa Kristus setelah inkarnasi tetap mempunyai dua hakikat, yaitu ilahi dan manusia, yang masing-masing mempertahankan sifat-sifatnya sendiri-sendiri. Jadi yang ini satu hakikat, yaitu ilahi. Yang ini dua hakikat, ilahi dan manusia. Lalu muncul pandangan kompromi, yang disebut monophysitism.
yang mengatakan bahwa Kristus mempunyai hanya satu hakikat, yaitu hakikat ilahi. Nah ini kan niru yang biru tadi ya, satu hakikat ya, sama sesatnya, biru sesat ya. Ini satu hakikat. Nah tapi tambahnya, ada tambahnya. Nah ini enggak merah juga, tapi ungu di tengah-tengah. Tapi disertai dengan sifat-sifat manusia tertentu. Hakikatnya enggak ada. Wong ini cuma hakikat ilahi kok. Tapi sifat-sifat tertentu ada. Jadi ini jelas tidak termasuk yang sesat tadi sama seperti ini, enggak. Tidak termasuk yang benar juga. Ada di tengah-tengah. Ini pandangan kompromi. Nah, lalu muncul pandangan kompromi yang lain. Yang lain lagi. Yang disebut monoteletism. Telema itu kehendak ya. Nah, ini lebih mirip ke yang benar tadi. Kristus memang punya dua hakikat, yaitu ilahi dan manusia. Nah, kan sama seperti ini kan. Tapi ditambahi ini. Kehendaknya cuma satu. Nah ini kalau yang di sini masing-masing mempertahankan sifat-sifatnya sendiri-sendiri. Dan doktrin yang sama ini pasti kehendaknya ada dua, ilahi dan manusia. Ini enggak, kehendaknya hanya satu. Jadi saudara, dalam sejarah, saya sudah memberikan 3 contoh ya. Yang ini dalam sejarah Alkitab. Selamat karena iman, selamat karena perbuatan, muncul pandangan kompromi, selamat karena iman dan perbuatan. Lalu dalam Tritunggal juga homo usian yang benar, hetero usian yang sesat, muncul pandangan perantara atau kompromi homoi usion. Dalam persoalan kristologi juga yang benar, Yesus itu dua hakikat, ilahi dan manusia, masing-masing pertahankan sifatnya. Yang sesat hanya punya satu hakikat, yaitu hakikat ilahi. Pandangan kompromi muncul dua pandangan ini. Jadi saudara, dalam sejarah sudah sering, jadi juga terjadi dalam urusan Armenianisme ini. Ada dua pandangan dalam abad keempat. Yang benar adalah pandangan Agustinus. Yang sesat adalah pandangan Pelagius. Muncul semi-Augustinianisme, itu yang boleh dikatakan sama dengan Katolik dalam hal itu. Dalam hal keselamatan itu ya. Muncul juga semi-Augustinianisme. Itu yang sama dengan Armenianisme sekarang. Itu asal usulnya, itu sejarahnya. Nah, sebagai kesimpulan saudara, sekalipun Armenianisme tidak sesesat Pelagianisme, tetapi Armenianisme adalah pandangan kompromi yang tidak mau meninggalkan kesesatan atau kesalahan secara tuntas. Kalau Augustinianisme adalah pandangan yang waras dan Pelagianisme adalah pandangan yang gila, maka Armenianisme adalah pandangan yang setengah gila. Ini yang saya inginkan saudara lihat dari sejarahnya, dari asal usulnya. Lah Calvinismenya itu kan sama dengan Augustinianisme. Itu pandangan yang waras. Armenianismenya yang setengah gila. Ya enggak gila nemen. Kalau gila nemen Pelagianisme. Makanya waktu saya debat lawan Stephen Liao dan Andrew Liao, mereka kan saya anggap konyol sekali karena mereka saya sebut sebagai Armenian, mereka tidak mau. Kami bukan Armenian. Lalu pada akhir Swentoliau itu tanya, ada Armenian di sini? Tidak ada ya. Karena mereka menganggap mereka baptis independen. Ini orang yang tidak ngerti teologi ya. Armenianisme maupun Calvinisme bisa menyusup ke gereja manapun. Gereja Bethel yang Armenian ada. Tapi gereja Bethel yang Calvinis ada. Spurgeon itu baptis.
Tapi dia mengaku terang-terangan saya itu Calvinis. Dia terima semua 5 poin penetapan dosa dan segala sesuatu dia terima semua. Kalau para beliau dari GBIA, Grafe atau GITS ini ya, tetap ngotot mereka itu bukan Armenian. Suruh pilih yang mana, saudara? Maka pasti tidak mau Agustinianisme kan? Yang saya anggap waras. Karena Agustinianisme dan Calvinisme itu sama dalam hal ini. Itu yang waras. Mereka tidak mau itu toh. Kalau Armenianisme yang setengah waras, setengah gila itu mereka juga tidak mau. Mereka harus ambil pandangan Pelagianisme. Yang setengah, yang gila. Atau semi-Pelagianisme yang saya anggap seperti Katolik. Di mana perbuatan baik punya andil dalam keselamatan. Jadi pendeta-pendeta bodoh ini dikatakan Armenian tidak mau, Calvinisme pasti bukan, mereka harus pilih antara Pelagianisme yang menekankan keselamatan karena perbuatan baik atau semi-Pelagianisme yang menekankan selamat karena iman dan perbuatan baik. Manusianya harus inisiatif. Itu mirip seperti Katolik. Mereka padahal mengutuk Katolik. Lalu masuk pandangan yang mana? Tidak ada yang cocok. Sekarang saya teruskan ya. Mungkin saudara bertanya, apa tujuan setan memberi pandangan kompromi yang setengah gila itu? Ada 2 alasan dari setan kalau saya analisa sendiri ya. Ini analisa saya. Pertama, setan bertujuan supaya sekarang kita yang tidak tahu sejarahnya itu ya. Bagi orang-orang yang tahu sejarahnya. Supaya pandangan yang gila, Pelagianisme, kelihatan sebagai ekstrem kiri. Pandangan yang waras, Augustinianisme, kelihatan sebagai ekstrem kanan. Dan pandangan yang setengah gila, Armenianisme, kelihatan sebagai pandangan yang benar. Diberi pandangan di antara 2 itu. Supaya yang satu kelihatan ekstrem kanan, satu kelihatan ekstrem kiri. Nah, yang baru ini yang benar. Nah, kalau saudara tahu-tahu tergoda untuk berpikir seperti yang setan mau ini, maka pikirkan hal ini ya. Itu berarti pada abad ke-4 ke-5 itu terjadi pertentangan antara 2 pandangan ekstrem. Ya, 4 sampai 5 ini ya. Terjadi pada abad 45 itu pertentangan 2 pandangan ekstrem. Kalau memang pikiran ini benar loh ya. Maka itu berarti pada abad ke-45 terjadi pertentangan 2 pandangan ekstrem. Ekstrem kanannya adalah Augustinianisme dan ekstrem kirinya Pelagianisme. Sebagai hasil dari pertentangan 2 pandangan ekstrem itu, justru lalu muncul pandangan yang benar atau waras, yaitu Armenianisme. Saudara pikir baik-baik ya, masuk akalkah itu? Masuk akalkah bahwa ada 2 ajaran sesat yang sama-sama berasal dari setan, bertempur, dan sebagai akibatnya muncul ajaran yang benar atau datang dari Tuhan? Masuk akal enggak? Tak tahu kalau akal saudara, kalau akal saya enggak masuk sama sekali. Apakah tidak lebih masuk akal kalau pada abad ke-4 atau 5, ke-4 dan 5 ini ya, 4, 5 ini, terjadi pertentangan antara ajaran yang waras atau benar, Augustinianisme, dan ajaran sesat Pelagianisme, dan sebagai hasilnya muncul ajaran kompromi yang setengah sesat, yaitu Armenianisme. Masuk akal yang atas sini atau yang bawah sini? Pikir sendiri kalau saudara punya logika. Ya. Alasan kedua mengapa setan berikan pandangan antara itu ya. Setan tahu bahwa ajaran yang setengah sesat lebih mudah diterima manusia
daripada ajaran yang sesat secara total. Sama saja ya, kalau saudara mau meracuni seseorang, jauh lebih mudah memberi dia makanan yang setengah racun, setengah sehat. Sebagian racun, bagian sehat. Dicampur, beri makan, dia mau makan. Daripada memberi dia racun 100%. Dikasih racun 1%, lihat modelnya orangnya sudah tidak mau makan. Dalam faktanya, memang zaman sekarang ya, setahu saya tidak tahu kalau ada yang saya tidak tahu ya. Boleh dikatakan tidak ada gereja yang menganut Pelagianisme. Tapi yang menganut Arminianisme luar biasa banyak. Suantolia itu ngomong secara ngawur dan memfitnah. Pada waktu bilang kamusnya itu kamus Calvinis dan sebagainya, karena memang mayoritas Calvinis. Omong kosong kalau Calvinis itu mayoritas, saudara. Dalam dunia yang mayoritas menurut saya kalau dua ini ya, hanya Calvinis dan Arminian, jelas jauh lebih banyak Arminiannya. Tapi yang pasti, kok saya tidak tahu ada yang Pelagianisme. Tapi menganut Arminianisme banyak. Jadi setan daripada ngasih ajaran yang sesat full, lebih baik ngasih ajaran yang setengah sesat atau bau sesat. Setidaknya manusia tidak masuk dalam ajaran yang betul-betul murni benar. Calvinisme maupun Augustinianisme. Saya harap dengan saudara tahu asal-usul sejarah dari Calvinisme dan Arminianisme. Ini juga memberikan suatu dukungan bagi saudara untuk memilih yang benar dari dua pandangan yang mana. Karena itu kelihatan dari sejarah dan asal-usulnya ini. Calvinisme jelas dari Augustinianisme. Arminianisme, pandangan kompromi. Bau sesat. Saya tidak mengatakan Arminianisme sesat. Bau sesat. Kiranya Tuhan memberkati saudara.